Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis korelasi untuk dua variabel dengan skala minimal interval. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada beberapa hal terkait dengan analisis korelasi berdasarkan skala pengukurannya. Nah, di sini ada yang mungkin di video-video sebelumnya kita bahas. Di antaranya adalah T-square untuk salah satu metode ketika datanya nominal versus nominal. Ada juga Spearman-Rho dan Tau-Kendall. Ini untuk skala pengukuran ordinal versus ordinal. Kemudian ada juga terkait dengan yang akan kita bahas di video ini adalah Pearson. Oke, jadi ini adalah daftar dari metode analisis korelasi yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi datanya. Nah, untuk korelasi Pearson, tentunya sama halnya dengan korelasi lainnya, tujuannya adalah untuk melihat dan mengukur korelasi atau hubungan antara dua variabel kuantitatif, di mana variabelnya ini bersifat dengan skala interval atau rasio. Nah, kemudian dalam korelasi Pearson ini ada asumsi yang harus terpenuhi, yaitu datanya berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi, prosedur yang pertama itu kita harus mengecek apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Jika iya, maka baru bisa menggunakan Pearson. Suatu saat kalau misalkan datanya tidak berdistribusi normal, meskipun dia itu skalanya interval atau rasio, kita bisa menggunakan alternatifnya yaitu Spearman. Ya, jadi Spearman ini tidak hanya dipergunakan untuk datanya yang ordinal, tapi juga bisa dipergunakan untuk yang interval, kalaupun dia itu tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian aturan dalam koefisien korelasi ini mungkin hanya pengingat saja, dan ini sebetulnya sama dengan korelasi utamanya Spearman-Rho dan Tau-Kendall. Jadi korelasinya ini bernilai antara -1 sampai dengan 1. Ketika nilainya itu mendekati -1 atau +1, maka hubungannya akan semakin kuat. Ketika dia mendekati 0, maka hubungannya akan semakin lemah. Tanda positif dan negatif ini memiliki makna bahwasanya kalau positif menyatakan hubungan searah, ketika X yang satunya naik, maka Y-nya naik, ataupun sebaliknya, ketika X-nya turun, maka Y-nya ikut turun. Ketika tanda negatif ini ada menyatakan hubungan berlawanan arah. Misalkan ketika X-nya tinggi, maka Y-nya turun atau rendah. Ketika X-nya rendah, maka Y-nya tinggi. Nah, ini adalah konsep dari korelasi Pearson yang sebetulnya sama dengan yang Spearman-Rho ataupun Tau-Kendall. Nah, dalam Pearson, kita menggunakan Rho sebagai parameter. Jadi, Rho ini akan dituliskan dalam hipotesis. Jenis hipotesisnya juga sama, ada 3 jenis. Jenis pertama adalah uji dua pihak. Jenis kedua, uji pihak kanan. Dan yang ketiga, pihak kiri. Kemudian untuk statistik ujinya, di sini ada R, di mana R ini nantinya merupakan koefisien korelasi Pearson. Di dalam rumus R, di sini kita membutuhkan XY, ya, sigma XY, kemudian juga sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, lalu masing-masing variabel sigma X dan sigma Y. Nah, jadi prosesnya tentunya kita harus menghitung dulu XY-nya, ya. Artinya ketika kita punya data X dan Y, kita kalikan lalu dijumlahkan. Kemudian kalau sigma X kuadrat, ini kita kuadratkan dulu baru dijumlahkan, begitupun untuk Y kuadrat.
Sedangkan kalau sigma X sendiri itu penyumlahan data X, sigma Y penyumlahan data Y, dan untuk yang di bagian penyebut rumus R ini ada sigma X dikuadratkan, berarti hasil penyumlahannya dikuadratkan. Begitupun untuk yang sigma Y dikuadratkan. Lalu kita dapatkan nilai R ini, kita masukkan ke rumus T, di mana T-nya rumusnya R dikali akar dari N-2 per 1 min R kuadrat. Kemudian kriteria ujinya ini juga ada 3 jenis sesuai dengan hipotesis. Dan ini adalah tabel untuk korelasi Pearson. Kita menggunakan tabel T, di mana untuk yang one tail, di bagian nama kolomnya itu ada baris one tail, itu untuk hipotesis pihak kanan atau pihak kiri. Kalau misalkan yang two tails, itu kita gunakan ketika hipotesis yang kita ambil, yang kita rumuskan adalah pihak uji dua pihak. Nah, sekarang kita lihat contohnya, misalkan ada pengamatan terkait prestasi belajar yang diukur melalui IPK dan juga tingkat kecerdasan dalam bentuk pengukuran IQ. Apakah ada korelasi antara IQ dan IPK? Kemudian lakukan pengujian dengan alfa 5%. Hipotesisnya di sini kita gunakan dua pihak ya, karena tidak ada tujuan apakah hubungannya harus positif atau negatif. Yang jelas yang kita cari adalah apakah ada hubungan atau tidak. Kemudian alfanya 5%, ukuran sampelnya 7. Lalu kita masukkan ke rumus R, dan di sini misalkan telah dihitung, dapatlah 0,699 yang menandakan bahwa korelasinya bernilai positif. Ketika IQ-nya tinggi, maka IPK-nya juga akan tinggi, atau jika IQ-nya rendah, maka IPK-nya juga rendah. Nah, nilai R ini kemudian kita masukkan ke T, dan dapatlah T-nya 2,12. Oke, ini misalkan perhitungannya sudah dilakukan. Kemudian kita pindah ke kriteria uji. Tadi jenis pertama ya, uji dua pihak, berarti kriteria ujinya tolak Hano jika negatif T1 min alfa per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan T1 min alfa per 2. Nah, di sini dalam tabel kita gunakan yang two tails ya. Two tails di sini yang pada kolom 0,05 atau T 0,975. Ya, karena nanti coba rekan-rekan hitung 1 min alfa per 2 dengan alfanya 0,05 maka dapatlah T 0,975. Nah, sekarang kolomnya 0,05, kemudian derajat bebasnya itu adalah N-2. Ini ada kesalahan penulisan ya, N-2. Tadi jumlah sampelnya ada 7, dikurangi 2 jadi 5, berarti nilainya adalah 2,571. Sehingga karena nilai T hitungnya tadi 2,12 dan dia berada di antara positif dan negatif nilai tabelnya, maka keputusannya H0 diterima. Artinya berdasarkan data yang kita punya, kita meyakini 95% bahwasanya koefisien korelasinya tidak signifikan. Artinya tidak dapat bukti yang cukup bahwasanya ada hubungan antara IQ dan IPK. Sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa kalau misalkan IQ-nya tinggi, maka IPK-nya juga akan tinggi karena tidak signifikan. Bisa saja ini dikarenakan jumlah sampelnya terlalu sedikit, ya. Bisa saja nanti kalau misalkan dicoba datanya lebih banyak, kemungkinan bisa akan signifikan. Dan juga di sini kita tidak memperhatikan distribusi normal ya. Jadi seharusnya kita memeriksa dulu apakah datanya berdistribusi normal.
baru nanti kita juga lakukan korelasi Pearson. Bisa saja memang dari sisi datanya pun tidak normal. Mungkin itu untuk video kali ini. Nanti silakan bisa dilihat kembali materinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.